Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Nur Fadila Alukman dengan NIM akhir 195 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 kelas E. Di sini saya akan bercerita tentang asal-usul Banyuwangi. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memimpin kerajaannya yang sangat adil dan bijaksana. Raja tersebut memiliki putra yang bernama Raden Banterang. Raden Banterang ini, ia mempunyai hobi yaitu berburu. Setiap hari Raden Banterang itu berburu ke hutan. Keesokan paginya, Raden Banterang pergi ke hutan bersama pengawal-pengawalnya. Saat tiba di hutan, Raden Banterang menemukan seekor kijang yang akan diburunya. Raden Banterang sudah menyiapkan anak panah ini. Setelah melihat kijang itu berhenti di situ, Raden Banterang mulai melepaskan anak panahnya. Akan tetapi, ternyata anak panah tersebut meleset, tidak mengenai kijang ini, akan tetapi mengenai pohon yang berada di belakangnya, sehingga membuat kijang tersebut lari. Dia lari karena merasa terancam. Dengan adanya panah ini, mungkin dia merasa terancam. Kijang tersebut memasuki hutan. Lalu Raden Banterang tidak terima. Loh, di mana kijang tadi? Anak panahku meleset, kata Raden Banterang. Raden Banterang pun menyusuri dan mengejar kijang tersebut sampai masuk ke dalam hutan. Tiba di tengah hutan, Raden Banterang mendengar suara gadis yang sedang menangis. Raden Banterang berkata, suara siapa itu? Suara siapa itu? Zaman tersebut, suara gadis itu terdengar sangat jelas. Raden Banterang semakin menyusuri ke hutan, mencari asal-usul dari suara tersebut. Akhirnya, Raden Banterang menemukan suara tersebut. Suara tersebut berasal dari wanita cantik. Wanita cantik ini bernama Sulastri. Kemudian Raden Banterang pun berkata, "Hai, siapa kamu?" "Maaf Tuan, saya dari putri kerajaan Kalungkung. Kenapa kamu berada di sini?" "Saya melarikan diri Tuan. Kerajaan saya lagi dikepung dan berperang. Ayah saya terbunuh. Akhirnya saya melarikan diri ke hutan." Raden Banterang pun merasa iba dan kasihan kepada wanita cantik tersebut. Akhirnya Raden Banterang membawa pulang wanita tersebut. Mungkin ini adalah pilihan yang terbaik menurut Raden Banterang, karena dia berpikir kalau ada anak gadis atau wanita yang berada di hutan sendirian itu tidak akan aman. Mungkin kalau aman, dia harus dibawa ke kerajaan. Pikirnya Raden Banterang begitu. Setelah beberapa hari, Raden Banterang pun meminang Surati. Akhirnya Raden Banterang sama Surati ini menikah. Setelah
menikah, kehidupan Raden Banterang itu sangat bahagia. Raden Banterang tetap menjalankan hobinya yang berburu. Dia setiap pagi berburu ke hutan. Sampai suatu hari, Surati pun merasa bosan di dalam istana. Surati pun jalan-jalan menyusuri istana dan melihat-lihat ada apa di istana. Ternyata saat jalan-jalan, Surati bertemu dengan sosok pemuda yang memakai pakaian robek-robek. Di sini Surati kaget karena dia memanggil pemuda tersebut. Karena dia kaget karena pemuda tersebut memanggil namanya. Pemuda ini adalah Rupaksa. Rupaksa ini adalah kakak dari Surati. Akan tetapi Surati tidak mengenali kakaknya ini dikarenakan Rupaksa sedang memakai pakaian yang istilahnya kayak robek-robek gitu. Jadi dipanggil oleh Rupaksa, Surati ini tidak mengenali dia. Surati, kata Rupaksa. Surati yang sedang berjalan-jalan di hutan, dia kebingungan. Siapa itu? Kata Surati. Surati, panggil Rupaksa. Akhirnya Surati pun menghampiri kakaknya. Akan tetapi dia belum tahu kalau ini tuh kakaknya, yaitu Rupaksa. Akhirnya Surati berkata, "Siapa kamu? Aku tidak mengenalimu." "Kamu tidak mengenali aku, Surati?" "Maaf, aku tidak mengenalimu. Kamu siapa?" "Aku ini kakakmu, Rupaksa, Surati. Aku Rupaksa." Maaf kak, aku tidak mengenali. Kalau boleh tahu, kenapa kakak berada di sini? Setelah Surati tahu kalau Rupaksa ini kakaknya, Surati berbincang-bincang lama dengan kakaknya. "Surati, asal kamu tahu, suamimu itu adalah yang membunuh ayah kita." "Tidak kakak, Raden Rupaksa tidak mungkin membunuh ayah kita. Percayalah Surati, dia yang membunuh ayah kita." "Tidak kakak, tidak mungkin. Raden Rupaksa itu sangat baik, dia juga baik kepadaku." "Tidak Surati, ayo kita membunuh Raden Rupaksa sebagai pertanggungjawaban karena dia telah membunuh ayah kita." "Aku tidak mau kak, aku tidak mau." "Kamu itu kenapa? Kok bisa diperistri sama Raden Rupaksa? Notabene dia sebagai pembunuh ayah kita." "Aku tidak tahu kak kalau Raden Rupaksa itu yang membunuh ayah kita. Aku mau dipersunting dia karena aku berhutang budi sama Raden Rupaksa. Dia sudah menolongku ketika aku kabur dari kerajaan." "Surati, ayo kita merencanakan membunuh Raden Rupaksa sebagai balas dendam kita, Surati."
Tidak mau, Kak. Aku tidak mau. Rupaksa pun merasa kesal dengan Surati. Dia pun marah-marah kepada Surati. Kalau kamu tidak mau, ya udah, ambil ikat kepala ini. Untuk apa, Kak? Kata Surati. Simpan ikat kepala ini di bawah tempat tidurmu. Ini adalah ikat kepala peninggalan kerajaan Kalungkung. Baik, Kak, terima kasih, kata Surati. Setelah itu, Rupaksa pergi meninggalkan Surati. Setelah beberapa hari, saat berburu ke hutan, Raden Banterang mendengar ada yang memanggil namanya. "Hai raja, raja, raja," kata kakak Surati. "Siapa kamu? Siapa di sana?" ucap Raden Banterang. "Maaf Tuan, saya Rupaksa." "Ada apa kamu memanggil saya, Rupaksa?" "Saya ingin menceritakan sesuatu tentang kebenaran." "Kebenaran apa itu, Rupaksa?" sahut Raden Banterang. "Ternyata istri dari Anda itu sedang merencanakan pembunuhan kepada Raden Banterang, kepada Anda." "Kenapa istri saya akan merencanakan membunuh saya?" "Saya tidak tahu, Tuan. Saya mendengar bahwa istri Anda akan merencanakan untuk membunuh Anda." "Iyakah? Tidak mungkin istriku akan merencanakan membunuhku." Kalau Anda tidak percaya, lihatlah Tuan. Kalau Tuan tidak percaya, lihatlah di bawah tempat tidur istri Tuan. Di sana akan ada ikat kepala peninggalan dari seseorang yang ingin merencanakan pembunuhan itu bersama istri Tuan. Akhirnya Raden Rupaksa pun buru-buru pulang ke kerajaan. Dia ingin mencari keberadaan tali kepala tersebut. Akhirnya Raden Banterang pun menemukan ikat tali kepala tersebut. Dia mencari istrinya, yaitu Surati. Ternyata Surati itu tidak berada di kamarnya. Surati masih jalan-jalan, menyusuri kerajaan, jalan-jalan melihat taman, melihat danau yang berada di sisi kerajaan tersebut. Akhirnya Raja Banterang pun menyusuri hutan sambil memegang tali kepala ini dan memanggil nama Surati. "Surati, Surati, kamu di mana? Surati, Surati, kamu di mana?" Sambil memegang ikat kepala ini, Raja Banterang pun marah besar. Surati yang sedang melihat danau yang indah ini, dia kebingungan. Kenapa Raden Banterang memanggil nama Surati? Akhirnya Raden Banterang menemukan keberadaan Surati yang berada di tepi danau. "Ada apa Kakanda memanggil Adinda?" kata Surati. "Surati, kau merencanakan membunuhku ya?" "Kakanda, Adinda tidak merencanakan pembunuhan kepada Kakanda. Kakanda, kata siapa Kakanda?"
tadi ada seorang pemuda yang bilang kepadaku bahwa kau dan seorang pemuda lain mau merencanakan untuk membunuhku. Tidak, Kakanda. Adinda tidak merencanakan pembunuhan kepada Kakanda. Kamu bohong, kata pemuda yang tadi saya temui. Dia berkata bahwa kaulah ingin membunuhku dan merencanakan membunuhku. Dia berkata, lihatlah di bawah tempat tidur istri Anda. Jika Anda tidak percaya kepada saya bahwa istri Anda akan merencanakan membunuh Anda. Tidak, Kakanda, itu adalah ikat kepala dari kakak Adinda. Itu adalah peninggalan dari kerajaan Galunggung. Aku tidak mempercayaimu, Surati, aku tidak mempercayaimu. Kakanda, percayalah kepada Adinda bahwa Adinda tidak merencanakan pembunuhan kepada Kakanda. Kakanda, Adinda berjanji kalau sungai ini menjadi wangi dan harum, itu berarti Adinda tidak berbohong, Kakanda. Kalau sungai ini tetap keruh dan baunya tidak wangi sama sekali, berarti tandanya Adinda berbohong. Adinda akan masuk ke dalam danau ini. Akhirnya Surati pun masuk ke dalam danau tersebut. Setelah beberapa waktu, setelah itu danau tersebut akhirnya memunculkan bau harum. Ternyata Surati tidak berbohong kepada Raden Banterang. Surati tidak merencanakan pembunuhan kepada Raden Banterang. Akan tetapi Raden Banterang pun mengotot kalau Surati merencanakan pembunuhan kepada Raden Banterang. Setelah mengetahui bahwa air danau ini menjadi wangi, Raden Banterang pun sangat menyesal. Surati, maafkan Kakanda. Surati, Kakanda tidak mempercayaimu. Surati, maafkan. Tapi bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Raden Banterang sangat menyesali perbuatannya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut bahwa kita tidak boleh memutuskan sesuatu tanpa adanya bukti. Kalau kita mau menuduh seseorang, itu harus disertai dengan bukti. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Karena adanya bukti itu sangat penting di dalam munculnya permasalahan. Begitu, teman-teman. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.